Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas apa itu rekonsiliasi badan. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama kelompok kami. Yang pertama ada Elizabeth, NIM-nya B103218106, dan saya sendiri Yuliana, B10321811063. Nah, di sini kami menyelesaikan tugas perpajakan 2. Selamat menyaksikan. Nah, mungkin langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, pengertian rekonsiliasi fiskal. Artinya, langkah untuk mencocokkan ketika ada hal yang berbeda antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan menurut fiskal. Bagi wajib pajak atau WP badan, seringnya akan selalu bersinggungan dengan yang namanya rekonsiliasi fiskal ini, sehingga proses pelaporan surat pemberitahuan atau SPT pajak penghasilan atau PPH badan dapat berjalan lancar. Selanjutnya, definisi rekonsiliasi fiskal. Penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan tertentu harus disesuaikan dengan peraturan fiskal yang berlaku, apalagi ketika laporan keuangan tersebut dijadikan dasar untuk membuat SPT PPH yang akan dilaporkan ke kantor pajak. Laporan keuangan umumnya dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan yang belum tentu sama dan sesuai dengan peraturan atau ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, dibutuhkan koreksi fiskal atau yang biasa disebut dengan rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dapat didefinisikan sebagai salah satu cara untuk mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan sistem fiskal. Next, koreksi negatif dan positif. Koreksi negatif merupakan koreksi fiskal yang mengakibatkan laba fiskal berkurang atau rugi fiskal bertambah, sehingga laba fiskal lebih kecil dari laba komersial atau rugi fiskal lebih besar dari rugi komersial. Koreksi negatif biasanya disebabkan yang pertama adanya selisih komersial di bawah penyusutan fiskal. Kedua, penghasilan yang dikenakan PPH final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, namun termasuk dalam peredaran usaha. Yang ketiga, penyusutan fiskal negatif lain. Selanjutnya, koreksi fiskal positif merupakan koreksi yang mengakibatkan laba fiskal bertambah atau rugi fiskal berkurang, sehingga laba fiskal lebih besar dari laba komersial atau rugi fiskal lebih kecil dari rugi komersial. Koreksi positif biasanya disebabkan yang pertama, biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi wajib pajak, yang kedua, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, yang ketiga, dana cadangan, yang keempat, jumlah melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan, yang kelima, pajak penghasilan, dan yang terakhir, harta yang dihibahkan. Next ada jenis rekonsiliasi fiskal. Yang pertama beda tetap. Rekonsiliasi beda tetap disebabkan oleh adanya transaksi yang diakui oleh wajib pajak sebagai penghasilan atau biaya yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Rekonsiliasi beda tetap merupakan perbedaan antara laba kena pajak dan laba akuntansi sebelum pajak yang timbul akibat transaksi yang menurut Undang-Undang Perpajakan tidak akan terhapus dengan sendirinya pada periode lain. Selanjutnya beda waktu. Rekonsiliasi fiskal beda waktu terjadi karena adanya perbedaan waktu dari sistem akuntansi dengan sistem perpajakan. Jadi, dalam hal ini transaksi menurut akuntansi komersial dan pajak sama. Yang membedakan adalah waktu alokasinya. Selanjutnya, tahapan dalam rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, mengenal lebih dulu penyesuaian fiskal yang diperlukan. Yang kedua, menganalisa elemen penyesuaian untuk menentukan pengaruhnya terhadap laba usaha kena pajak. Yang ketiga, mengoreksi fiskal dengan memantau angka koreksi fiskal negatif dan positif. Yang keempat, menyusun laporan keuangan secara fiskal sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan.
Lalu di sini juga ada dijelaskan penyebab timbulnya atau terjadinya koreksi fiskal. Terjadinya perbedaan tetap antara pengakuan dalam akuntansi keuangan komersial dengan akuntansi pajak atau peraturan pajak. Terjadinya perbedaan temporer atau beda waktu antara jangka waktu atau saat pengakuan dalam akuntansi keuangan komersial dengan akuntansi pajak. Lalu perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal. Perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal ditandai dengan adanya koreksi fiskal, positif dan negatif atas laba akuntansi. Yang kedua, untuk menghitung penghasilan neto fiskal yang dikenakan PPh berdasarkan ketentuan umum. Yang ketiga, penghasilan dari sumber di Indonesia yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak harus dikeluarkan kembali. Next, penyesuaian fiskal positif. Penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial di luar unsur penghasilan yang dikenakan PPh final dan tidak termasuk objek pajak dalam rangka perhitungan PKP berdasarkan Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya. Penyesuaian fiskal negatif. Penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial di luar unsur penghasilan yang dikenakan PPh final dan tidak termasuk objek pajak dalam rangka menghitung PKP berdasarkan Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya yang bersifat mengurangi penghasilan dan atau menambah biaya komersial. Perbedaan tetap atau permanent different merupakan suatu konsekuensi yang harus diterima bahwa hal termasuk harus dikeluarkan dari laporan laba rugi karena secara fiskal atau berdasarkan peraturan pajak tidak dapat dibebankan atau bukan merupakan penghasilan. Next, perbedaan sementara atau temporary different merupakan perbedaan antara dasar pengenaan pajak atau DPP dari suatu aktiva atau kewajiban fiskal dengan nilai tercatat aktiva dan kewajiban tersebut atau komersial yang berakibat pada kenaikan atau bertambahnya laba fiskal periode mendatang. Dalam perpajakan, rekonsiliasi fiskal ini dilakukan untuk menyusun laporan keuangan suatu perusahaan, di mana harus sesuai dengan peraturan fiskal yang ada, dan kemudian akan dijadikan dasar pembuatan SPT PPh suatu perusahaan yang akan dilaporkan pada kantor pajak. Pos-pos biaya dan penghasilan dalam laporan keuangan. Yang pertama, rekonsiliasi terhadap penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Selanjutnya, rekonsiliasi terhadap penghasilan yang dikenakan PPh final. Next, WP mengeluarkan biaya yang tidak boleh menjadi pengurangan penghasilan bruto. WP menggunakan metode pencatatan yang berbeda dengan ketentuan pajak. WP mengeluarkan biaya untuk mendapatkan pendapatan yang telah dikenakan PPh non final. Teknik rekonsiliasi fiskal. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui menurut fiskal. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui menurut fiskal. Selanjutnya, jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui sebagai pengurangan penghasilan bruto menurut fiskal. Jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui sebagai pengurangan penghasilan bruto. Oke, di slide terakhir, koreksi fiskal sangat erat kaitannya dengan persiapan dan perhitungan pajak, terutang selama 1 tahun, terutama bagi wajib pajak badan. Karena itu, pemahaman atas rekonsiliasi fiskal ini sangat penting, terutama untuk memudahkan dalam pengisian SPT PPh badan yang jatuh tempo setiap tanggal 30 April. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube-nya. Langsung saja saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.